Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan satu kisah dari Sinta Diary. Wow, kisah Tori. Petualangan di Keraton Merapi yang sudah masuk season 3 ya teman-teman ya. Makin seru aja kisah dari Sinta Diary ini. Dan buat teman-teman yang mungkin suka baca ya, bisa mengunjungi karya-karya dari Sinta Diary. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang ya, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pastinya udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Keraton Merapi. Perjalanan menemui Nyi Roro Kidul. Keraton Merapi Part 14. Jaka masih menelusuri kawasan Kota Pilar. Jaka memiliki sikap penasaran yang sangat tinggi, ditambah lagi Jaka juga memiliki kepekaan yang luar biasa. Itu karena jiwa sugesti dalam dirinya selain mampu mempelajari segala macam ilmu spiritual dengan cepat, Jaka juga sangat peka dan mahir melacak segala bentuk segel yang terbentuk dari energi spiritual, seperti susunan pelindung, serangan, atau kebangkitan. "Ketemu kau," ucap Jaka sambil memperhatikan tiang besi yang memiliki bentuk segi lima dan memiliki tulisan yang aneh seperti sebuah segel tulisan. "Apa ini Mas Jaka?" tanya Rio. "Yang jelas, ini adalah sesuatu yang buruk. Ini adalah semacam raja atau susunan raja yang berfungsi dalam bentuk serangan. Tiang ini adalah salah satunya. Ada 7 tiang dengan bentuk yang berbeda yang tersebar di 7 penjuru di wilayah ini. Kita harus menemukan 6 sisanya dan menghancurkannya," jelas Jaka. "Kalau begitu, kita hancurkan tiang ini dulu ya Mas Jaka," ucap Rio yang bersiap untuk menghancurkannya. "Tunggu Mas Rio, kita tidak bisa sembarangan menghancurkan begitu saja. Ada tata cara yang benar untuk menghancurkan susunan raja ini. Kita harus menghancurkan 7 siang yang terpasang secara bersamaan." "Yada, Subali, Yada Subali muncul bersama dengan Siri dan Suro. "Baik, aku mengerti. 2 lainnya serahkan padaku Mas Jaka," ucap Rio. Mungkin akan memakan cukup waktu untuk menemukan sisa dari 6 tiang raja lainnya. Saling berikan kabar terlebih dulu setelah menemukan susunan lainnya," balas Jaka, kemudian memerintahkan Yada Subali untuk pergi. "Tunggu sebentar Mas Jaka. Akan lebih efisien jika mencari 6 sisanya menggunakan prajurit Mara. Prajurit Mara itu terhubung denganku, jadi akan lebih mudah menentukan koordinatnya nanti," kata Rio. "Oh iya ya, aku melupakannya. Jika kau bisa memanggil prajurit Mara, kalau begitu akan lebih efektif. Aku mengandalkanmu Rio," saut Jaka. "Samara, keluarlah." Puluhan prajurit Mara tiba. Semuanya diperintahkan untuk mencari sisa 6 susunan raja lainnya. Mumpung susunan itu belum aktif, harus segera ditemukan dan dihancurkan. Tidak butuh waktu lama, tiang raja lainnya telah ditemukan. Ketujuh tiang tersebut harus dihancurkan dengan kekuatan yang sama besar. Jadi, Yada Subali dan kedua Sira ditempatkan di masing-masing tiang. Krepa dan Rio menempati tiang lainnya. Jaka masih berada di tiang sebelumnya. Prajurit Mara juga ditempatkan di masing-masing tiang sebagai sarana komunikasi. Setelah semuanya siap, tiang raja serentak mereka hancurkan. Cedak! 7 susunan raja itu runtuh. Tiba-tiba susunan raja baru berbentuk bola sebesar kepala dengan tulisan aksara Jawa di sekeliling bola tersebut. Perasaan nyaman seketika dirasakan oleh seluruh makhluk yang ada di wilayah Kota Pilar. Susunan bulat itu adalah susunan asli yang dimiliki oleh Kota Pilar. Susunan tersebut adalah tipe kebangkitan yang mana mengandung unsur baik yang mampu menyembuhkan setiap makhluk yang ada di wilayah tersebut.
Susunan tersebut sebetulnya difungsikan sebagai penyembuh yang melindungi para kontestan yang mengalami luka parah dalam mengikuti sayembara dahulu. Dalam kontes sayembara tidak pernah memakan korban. Sayembara perebutan posisi pilar menjadi pertarungan hidup dan mati terjadi setelah kesultanan dipimpin oleh Ki Sultan. Untung saja, susunan raja sebelumnya berhasil dihancurkan. Sebelum susunan itu aktif, diketahui oleh Jaka bahwa susunan sebelumnya merupakan susunan raja tipe penyerangan. Jika susunan itu aktif, makhluk yang berada di dalam susunan tersebut akan melebur karena raja tersebut adalah raja pelebur jiwa. Untung saja Jaka sangat peka dan sudah mengatasi masalah tersebut. Jaka juga menambahkan susunan raja pelindung yang kuat seperti yang dimiliki oleh desa Banyumili. Karena kota Pilar akan menjadi salah satu wilayah utama, Jaka sengaja memberikan penanganan lebih lanjut untuk meningkatkan keamanan pertahanan kota tersebut. Adanya susunan kebangkitan itu akan membuat susunan pelindung yang Jaka buat menjadi semakin kuat, karena saat pelindung itu mulai rusak, susunan kebangkitan akan memperbaikinya dalam kondisi seperti semula. Sudah sangat umum bagi susunan pertahanan ataupun penyerangan, tapi susunan kebangkitan sangat jarang orang bisa membuatnya. Tentu saja Jaka tidak melewatkan kesempatan untuk mempelajari susunan kebangkitan tersebut. Setelah tugas mereka beres, Jaka dan Rio kemudian memasuki kota utama, memastikan keadaan aman, dan saat mereka tiba di gerbang kota, suara berisik di kota terdengar jelas. "Terima kasih, selamat datang Tuan, selamat datang, terima kasih, kota Pilar sangat berterima kasih." Apa-apaan ini? Cukup, tidak perlu seperti ini, kata Rio yang mencoba menolak para penduduk memberikan ungkapan terima kasih. "Sudah, biarkan mereka Mas Rio, seperti itulah cara mereka berterima kasih," saut Jaka. Rio tidak bisa menolaknya lagi, bahkan dia diam saja saat diangkat di atas tandu. Para makhluk di kota menyambut kedatangan Jaka dan Rio. Mereka tahu bahwa Rio dan Jaka adalah bagian dari rombongan Desta yang memenangkan posisi pilar. Kemungkinan salah satu pilar tersebut akan jatuh di antara mereka, pikirnya. Jaka dan Rio digotong di atas tandu bagaikan raja. Rio cukup kaget dan heran, tapi Jaka dengan santainya duduk di tandu seperti halnya seorang raja. "Mas Jaka, kenapa kau diam saja? Bukankah ini aneh? Aku tidak terbiasa diperlakukan seperti ini," kata Rio. "Santai saja Mas Rio, mereka itu hanya menunjukkan rasa terima kasih mereka karena sekarang kota Pilar telah bebas dari teror kesultanan," jawab Jaka. Di lokasi di mana desa Banyumili berada, kedatangan Desta dan rombongannya juga disambut sangat meriah oleh gabungan dari 5 wilayah: Desa Banyumili, Karang Putih, Kedung Ombo, Watu Wesi, dan Pring Petung. Semuanya berkumpul di Desa Banyumili dan melakukan perayaan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu karena mereka sudah pasti akan menjadi bagian dari salah satu pilar. Status mereka tidak akan disamakan lagi dengan para penghuni biasa di alam Merapi. "Mohon maaf Tuan Muda, jika diizinkan, bolehkah saya bergabung dengan Anda? Saya tidak ingin menjadi pilar lagi, saya hanya ingin bebas," kata Ki Juru Taman. "Apa yang Anda katakan Ki Juru Taman? Tentu saja kami semua bersedia. Seorang ahli seperti Anda pasti akan menjadi bantuan terbesar bagi kami," saut Desta. "Ya benar, aku juga setuju. Jangan sungkan Ki Juru Taman, kami justru mengharapkan itu," ucap mereka yang ada di sana. "Ki Juru Taman, Anda bebas di sini. Anda bisa melakukan apapun semau Anda. Istirahatlah dan nikmatilah masa tuamu di sini," kata Tori. "Terima kasih semuanya. Aku akan memberikan informasi penting kepada kalian. Ini mengenai Kesultanan Merapi," ucap Ki Juru Taman. "Informasi besar apa itu Ki Juru Taman?" saut Tori. Lebih baik kita singgah di Villa Joglo saja. Sudah percakapannya lebih aman di sana," kata Desta. "Ya benar, mari Ki Juru Taman," ucap Tori. Mereka kemudian menuju ke Villa Joglo. Sepanjang jalan dari perbatasan Desa Banyumili hingga sampai di Villa Joglo, banyak sekali pertunjukan seperti bazar yang megah yang ada di setiap tempat di wilayah Banyumili. Setelah semuanya berada di lokasi villa, Ki Juru Taman kemudian mengatakan, "Aku mengatakan ini bukan bermaksud untuk meremehkan dan menghilangkan semangat kalian. Kalian harus tahu bahwa Ki Sultan memiliki dukungan yang tidak biasa. Bahkan Yang Mulia Raja Merapi sekalipun tidak akan bisa melawannya. Kita semua telah menyinggung Ki Sultan. Sudah jelas dia tidak akan melepaskan kita begitu saja," ucap Ki Juru Taman. "Kita semua sudah tahu konsekuensinya. Mau bagaimanapun sulitnya nantinya,
kami pasti akan menghadapi bersama. Kami tahu yang dikhawatirkan oleh Anda. Informasi Anda mungkin akan sangat berguna bagi kami untuk lebih berhati-hati, kata Desta. Baiklah, akan saya lanjutkan, kata Ki Juru Taman melanjutkan penjelasannya. Ki Sultan memang tidak sederhana, sikapnya yang berani dan kurang ajar kepada Raja Merapi karena pihak kesultanan memiliki dukungan yang luar biasa yang berada di ranah dewa. Masih belum pasti ada di ranah apa sosok tersebut yang jelas berasa di atas ranah kaisar. Sosok ini adalah anak dari seorang manusia dan siluman yang bernama Raden Ronggo. Sebutan Raden adalah anak raja, benar. Raden Ronggo adalah seorang anak raja, tepatnya adalah anak dari Raja Mataram dan seorang ratu siluman yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Ki Juru Taman adalah seorang penasehat di Mataram dulunya. Sebelum ia berubah menjadi siluman, pernah dijelaskan sebelumnya kenapa Ki Juru Taman bisa menjadi siluman. Ki Juru Taman memakan terus emas pemberian Nyi Roro Kidul, kemudian menjadi raksasa untuk melindungi anak cucu Mataram dari lumpur api Merapi yang disebut sebagai Geger Boyo. Raja Mataram adalah manusia sakti, manusia tunduk dan jin berlutut. Kesaktiannya tidak diragukan lagi. Tetapi seiring berjalannya waktu, Raja Mataram ingin memiliki keturunan yang kelak bisa meneruskan memimpin Mataram. Karena Raja Mataram adalah orang sakti, tentunya orang biasa tidak akan bisa menjadi istrinya. Pernah suatu ketika saat Raja Mataram masih muda, ia memiliki seorang istri cantik. Namun karena keperkasaan Raja Mataram luar biasa, istrinya tewas di malam pertama. Dan sejak saat itulah Raja Mataram tidak memiliki istri lagi. Meskipun sebagai seorang raja sah-sah saja memiliki banyak istri dan selir, tetapi Raja Mataram tidak ingin memiliki banyak anak dari beberapa istri, karena baginya memiliki banyak istri pasti akan terjadi perselisihan yang akhirnya akan menimbulkan perang saudara. Ki Juru Taman mengetahui kegelisahan rajanya saat itu dan memberanikan diri untuk menanyakan kepada beliau. Ternyata yang membuat gelisah sang raja adalah ia ingin memiliki keturunan, tetapi tidak ada wanita yang kuat menahan hasratnya. Ki Juru Taman kemudian memberikan saran dan juga memberitahukan tentang sosok wanita kuat yang cantik luar biasa. Wanita tersebut adalah penguasa pantai selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Raja Mataram cukup tertarik dan mengunjungi kerajaan pantai selatan. Ternyata Raja Mataram langsung jatuh hati kepada Nyi Roro Kidul. Pada kunjungan berikutnya, Raja Mataram menyiapkan segenap kemampuannya untuk melamar Nyi Roro Kidul. Karena Raja Mataram juga seorang yang sakti mandraguna, Nyi Roro Kidul menerima lamaran tersebut dan akhirnya menikah. Setelah mereka menjadi suami istri, malam pertama mereka berlangsung hingga 7 hari 7 malam. Nyi Roro Kidul juga seorang wanita yang sakti, melayani suaminya yang perkasa bukan jadi masalah. Mereka sama-sama menikmatinya. Di hari berikutnya, mereka bahkan melakukannya hingga 30 hari penuh. Tetapi dengan usaha keras mereka, akhirnya Nyi Roro Kidul mengandung. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ronggo. Raden Ronggo diasuh oleh ibunya. Raja Mataram harus kembali ke Mataram karena sudah terlalu lama ditinggalkan. Raja Mataram berpesan, Raden Ronggo akan menjadi penerusnya yang akan menggantikan ayahnya sebagai raja. Raden Ronggo tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan sakti, dan kemudian diantar di kerajaan Mataram oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk memenuhi tugas sebagai seorang putra mahkota. Tapi sayang, kesaktiannya tersebut digunakan untuk jalan yang salah. Raden Ronggo tidak segan membunuh siapapun yang berani menghalangi jalannya. Suatu ketika, Raja Mataram tahu atas tindakan kejinya kepada rakyat Mataram dan membuat para penduduk takut. Akhirnya, Raja Mataram memberikannya pelajaran. Segala upaya sudah Raja Mataram lakukan untuk menghukum Raden Ronggo. Sayangnya, dia sangat kuat. Jika mau, Raden Ronggo bisa mengalahkan ayahnya, tapi tidak ia lakukan dan memilih untuk pergi dari kerajaan Mataram. Raja Mataram merasa gagal mendidik Raden Ronggo dan mengatakan kepada Nyi Roro Kidul. Kemudian Kanjeng Ratu Kidul berinisiatif ingin melakukan dengan caranya. Tindakan Raden Ronggo tidak hanya merugikan rakyat Mataram, tapi juga penghuni kerajaan pantai selatan. Kemudian Kanjeng Ratu Kidul mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menaklukkan ular naga akan mendapatkan setengah wilayah Mataram.
Sayembara itu didengar oleh Raden Ronggo. Dia mengikuti sayembara itu dan melawan naga. Pukulan keras Raden Ronggo tidak mempan kepadanya, bahkan senjata kerisnya tidak bisa melukainya. Akhirnya naga dan Raden Ronggo sama-sama mati, tapi keduanya lenyap begitu saja dan tidak diketahui keberadaannya. Menurut Raja Mataram, Raden Ronggo telah pergi ke alam dewa. Dia tidak akan pernah lagi mengganggu ketentraman rakyat Mataram. Di alam dewa berisi makhluk dengan tingkat yang lebih tinggi. Makhluk di alam dewa tidak bisa turun ke alam yang lebih rendah. Jika hal itu dilakukan, mereka akan terkena hukum alam yang bisa membunuhnya. Akan tetapi, Kesultanan Merapi memiliki cara supaya hukum alam tersebut tidak melukai mereka yang berada di alam dewa. Teknik tersebut adalah sesuatu yang terlarang dan ada hubungannya juga selama ini Ki Sultan mengumpulkan para jiwa manusia. Selain untuk diserap kemampuannya, jiwa-jiwa tersebut bisa digunakan untuk proses ritual terlarang, yaitu ritual pemanggilan. Ritual pemanggilan ini akan terjadi jika pihak dari alam dewa menyetujuinya, tapi Raden Ronggo di alam dewa bukanlah siapa-siapa. Dia adalah makhluk bebas yang tidak ada yang bisa mengaturnya. Secara tidak sengaja Ki Sultan pernah memanggil Raden Ronggo, tetapi karena proses ritualnya saat itu tidak memenuhi syarat, Raden Ronggo hanya bisa bertahan sebentar, kemudian kembali lagi ke alam dewa. Waktu yang sebentar itu Ki Sultan gunakan untuk negosiasi dengan Raden Ronggo. Ki Sultan akan memanggilnya kembali jika Raden Ronggo mau melindunginya dan membantu meruntuhkan keraton Merapi. Raden Ronggo menyetujuinya dan menunggu saat itu tiba. Raja Mataram saja bisa mungkin dikalahkan oleh Raden Ronggo saat itu. Apalagi sekarang yang pastinya Raden Ronggo berada di ranah di atas kaisar, ucap Tori. Ya, pasti Raden Ronggo sangat kuat. Aku jadi penasaran apa itu alam dewa, kata Desta. Mungkin ranah dewa sama seperti alam yang berada di gerbang surga di istana langit. Karena penjaga gerbang surga saja saat itu sangat kuat sekali. Raja Al tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penjaga gerbang surga. Aku rasa Raja Al memiliki kemampuan yang mungkin setara dengan kaisar. Jelas, Tori. Kau bilang penjaga gerbang surga itu lebih kuat dari Raja Al. Itu hanya penjaga gerbangnya. Bagaimana penghuni aslinya? Saud Jaka. Tidak perlu memikirkan sampai sejauh itu. Saat ini masalah kita adalah Raden Ronggo. Mungkin aku akan habis-habisan kali ini, kata Tori. Kau tidak perlu berlebihan, suamiku. Kau masih memiliki rekan di sini. Belum lagi pasukan yang pernah kau bentuk di buku jiwa. Mereka juga pasti akan siap membantu, ucap Sinta khawatir. Kau benar juga, istriku. Aku tidak akan memaksakan diri. Tapi jika aku memang harus bertarung melawan sosok seorang Raden Ronggo, mungkin aku akan habis-habisan, kata Tori. Mendengar penjelasan dari Ki Juru Taman memang sangat mengejutkan. Bahkan satrio yang berada di ranah jiwa suci sampai gemetar mendengar penjelasan tersebut. Informasi yang diberikan oleh Ki Juru Taman memang mengejutkan semuanya. Raden Ronggo bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Bahkan ayahnya Raja Mataram belum tentu bisa mengalahkannya saat itu. Lalu bagaimana mereka akan menghadapinya? Semuanya terdiam seribu bahasa. Posisi pilar tidak lagi penting. Ada masalah yang lebih penting dari itu. Apa gunanya mendapatkan posisi pilar jika kehilangan segalanya untuk mempertahankannya? Dari cerita Ki Juru Taman, Raden Ronggo adalah anak dari Raja Mataram dan Nyi Roro Kidul. Kenapa kita tidak meminta bantuan kepada Nyi Roro Kidul untuk menangani masalah ini? Sebagai ibu dari Raden Ronggo, pasti beliau memiliki cara untuk menundukkan anaknya, ucap Tori. Tidak semudah itu. Istana Kanjeng Ratu tidak bisa dikunjungi sembarangan. Dulu memang terbuka untuk siapa saja yang ingin berkunjung. Tetapi sekarang Istana Kanjeng Ratu tidak bisa dimasuki dengan mudah. Jelas, Ki Juru Taman. Tapi aku dengar Raja Merapi dekat dengan Kerajaan Pantai Selatan. Apa kira-kira Raja Merapi bisa membantu kita untuk mendapatkan izin memasuki wilayah Kerajaan Kanjeng Ratu Kidul ya? Saud Desta. Kemungkinan yang mulia bisa membantu. Tidak ada salahnya mencoba. Palas Ki Juru Taman. Sementara posisi pilar dikosongkan, hanya ada satu pilar utama untuk menggerakkan dan memimpin semuanya, yaitu pilar api yang dijabat oleh Desta. Itu adalah hak miliknya yang sebelumnya dimiliki oleh Ki Wongso. Sebagian tinggal di desa Banyumili dan sebagian lainnya mengikuti Desta menuju Keraton Merapi. Desta berharap bisa mendapat bantuan dari Raja Merapi dan memiliki dukungan dari Kanjeng Ratu Kidul, Ki Sultan, dan bawahannya saja sudah cukup merepotkan. Jika ditambah dengan Raden Ronggo, tentunya akan sulit untuk melawan pihak kesultanan. Lihat, mereka rombongan dari desa Banyumili.
Wow, itu cucunya Ki Wongso. Ya, beliau sekarang menjabat menjadi pilar baru, ucap para pemandu keraton. Saat Desta dan rombongannya tiba, para pemandu berebut untuk mengantarkan. Mereka semua sangat antusias dan tidak mau dibayar. Tentunya mereka berharap bisa mendapatkan dukungan dari seorang pilar. Salam yang mulia. Salam yang mulia, ucap Satrio. Silakan duduk, balas Raja Merapi. Ada keperluan apa hingga kalian datang kemari? Tanya penasehat keraton. Cukup penasehat. Lagi pula aku juga ingin bertemu dengan manusia ini, kata Raja Merapi. Baik yang mulia. Namamu Desta, bukan? Cukup sulit menyebutkan namamu. Aku sungguh puas melihat penampilanmu saat sayembara, ucap Raja Merapi. Dan kau pasti Tori. Cukup aneh nama kalian. Dan istrinya Nona Sinta. Aku penasaran, sebenarnya ada di mana ranah kalian berdua? Tanya Raja Merapi. Tori dan Sinta saling memandang. Bahkan makhluk terkuat di keraton Merapi masih tidak bisa mengukur tingkat mana ranah Tori dan Sinta berada. Maaf yang mulia, ada suatu kondisi di mana kami tidak bisa melihat ranah kami sendiri. Sungguh, kami tidak mampu untuk melihat ranah kami. Bukan bermaksud untuk tidak memberitahukan pada Anda, jawab Tori. Oh, aneh sekali. Situasi yang sedang kau alami. Aku baru saja mendengarnya. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dengannya ini? Ucap Raja Merapi. Situasi yang dialami oleh Tuan ini memang bisa terjadi. Dan hal itu bisa dikatakan sesuatu yang sangat langka. Hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, Tuan ini memang memiliki ranah yang sangat tinggi, melebihi ranah dewa. Kedua, Tuan ini memiliki suatu kontrak dengan makhluk ilahi yang memiliki ranah yang sangat tinggi. Ketiga, adalah ritual pernikahan juga bisa mempengaruhi. Mereka akan semakin tumbuh kuat seiring berjalan waktu. Akan tetapi Tuan ini masih cukup muda. Jadi, aku rasa kemungkinannya adalah di tahap kedua yang paling masuk akal. Jelas penasehat keraton. Kau sangat berpengetahuan penasehat. Tidak sia-sia gelar penasehat kau dapatkan, puji Raja Merapi. Sesaat kemudian, Jaka dan Krepa juga datang menghadap Raja Merapi untuk menyampaikan terkait dengan susunan raja yang ada di kota Pilar. Setelah bermata-mata, Jaka bergabung dengan Tori dan yang lainnya setelah menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Jadi, sampai mana tadi? Opsi kedua yang sudah hamba sebutkan yang mulia. Benar. Apakah ada sesuatu yang terjadi mengenai opsi kedua yang telah disebutkan oleh penasehat keraton yang membuat ranahmu tidak bisa terlihat? Kata Raja Merapi. Jujur, saya tidak melakukan suatu kontak dengan makhluk manapun, tetapi memang ada banyak daftar loyalis yang bersedia setia mengikuti saya atas keinginan mereka sendiri. Jelas, Tori. Menarik sekali. Ada berapa makhluk yang bersedia memberikan loyalitasnya? Kata Raja Merapi penasaran. Kalau soal itu, ucap Tori bingung. Maaf, aku terlalu banyak bertanya. Tidak seharusnya aku mengorek informasi sejauh ini, kata Raja Merapi. Saya tidak keberatan memberitahukan kepada Anda yang mulia. Hanya saja daftar loyalis yang saya terima sangat tidak masuk akal. Bisa dikatakan ada lebih dari 1 juta makhluk yang memberikan loyalitasnya. Tentunya banyak hal yang terjadi dan akan sangat panjang jika dijelaskan. Jelas Tori. Yang dimaksud dengan daftar loyalis adalah kondisi di mana Tori diakui oleh sejumlah makhluk yang bersedia setia padanya. Kejadian ini banyak terjadi ketika berada di semesta gaib Gunung Kerinci. 1 juta makhluk bersedia memberikan loyalitasnya. Hal tersebut bahkan tidak pernah terjadi di Keraton Merapi. Situasi seperti apa sebenarnya yang terjadi dengannya hingga dia diakui begitu banyak sosok yang ingin mengikuti, gumam Raja Merapi. Tapi menurut saya pribadi, jumlah daftar loyalitas tidak akan ada pengaruhnya dengan ranah seseorang. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari itu, kata penasehat. Apa mungkin tombak naga emas yang mempengaruhi kami tidak bisa melihat ranah kami, ucap Tori. Tombak naga emas, sepertinya aku pernah mendengar, saut penasehat. Apa tombak petir yang kau tunjukkan di tempat sayembara waktu itu? Tanya Raja Merapi. Benar yang mulia, jawab Tori. Tunggu dulu, tombak naga emas atau naga emas sang leluhur naga, teriak penasehat keraton terkejut. Apa yang kau maksud penasehat? Jelaskan dengan benar, ucap sang Raja Merapi. Seperti yang sudah pernah dijelaskan di Istana Langit mengenai asal-usul tombak naga emas. Tombak naga emas adalah perwujudan dari naga emas leluhur klan naga. Leluhur naga dipercaya telah tinggal di alam yang lebih tinggi dari alam dewa. Karena kesombongannya, naga emas menantang langit dan berakhir menjadi sebuah pusaka, yaitu tombak naga emas. Jiwa naga emas berada di dalam tombak tersebut. Siapapun yang memiliki tombak tersebut, jiwanya akan menyatu dengan naga emas. Tidak semua makhluk bisa mengendalikan naga emas seperti yang Tori lakukan.
Di gerbang neraka, Tori telah menunjukkan prosesnya bahwa naga emas sangat tertarik dengan energi spiritual Tori. Mulai sejak itu, tombak naga emas tidak pernah bisa lepas dari Tori. Dengan kata lain, penyebab rana Tori tidak bisa diketahui karena naga leluhur telah bersemayam di dalam jiwa Tori. Hal itu juga terjadi dengan Sinta. Dia juga terpengaruh oleh energi naga emas hingga Sinta sekarang jauh lebih emosional. Raja Merapi langsung berdiri dan menghampiri Tori setelah mendengar penjelasan dari penasehatnya. Leluhur naga, Tuan Antaboga harus tahu ini. Ya, berita ini sangat mengejutkan. Seisi keraton ikut terkejut mendengar penjelasan yang diberikan oleh penasehat keraton. Aku rasa sekarang sudah lebih pantas, kata Raja Merapi yang duduk di sebelah Tori. Yang mulia, Tuan Raja, Rajaku, semua panglima dan petinggi keraton langsung duduk di lantai. Mereka tidak akan pernah berani duduk sama rata dengan Raja Merapi. Apalagi lebih dari itu, semuanya duduk di lantai sebagai tanda penghormatan mereka. Kalian tidak perlu ikut duduk di lantai, ucap Raja Merapi kepada rombongan Desta. Yang mulia, kenapa Anda tiba-tiba duduk di bawah, kata penasehat. Apa yang akan dikatakan Tuan Antaboga jika aku memperlakukan leluhur naga seperti tamu biasa, ucap Raja Merapi. Itu sungguh sangat banyak kejutan akhir-akhir ini. Aku sungguh minta maaf telah memperlakukanmu seperti yang lain, kata Raja Merapi. Anda tidak perlu melakukan hal ini. Aku tidak keberatan, Yang Mulia, jawab Tori. Dari semua raja di tanah Jawa, semuanya rata-rata menganggap setara kepada manusia kecuali Raja Merapi. Kini Raja Merapi tahu seperti apa itu istimewanya seorang manusia. Baiklah, sekarang katakan apa tujuan kalian. Aku sudah terlalu egois menanyakan sesuatu yang tidak penting, kata Raja Merapi. Tentu saja kami tidak keberatan, Yang Mulia. Kedatangan kami kemari itu ingin meminta bantuan Anda untuk bisa mendapatkan izin memasuki wilayah Kerajaan Pantai Selatan. Ada masalah yang tidak bisa diabaikan, dan ini berkaitan dengan panjang lebar Desta menjelaskan. Ya, aku juga sudah tahu tentang itu sejak lama, tapi aku tidak bisa meninggalkan Keraton Merapi. Aku mungkin bisa membantu kalian membukakan jalan tercepat menuju ke Pantai Selatan. Tetapi untuk memasukinya tetap saja itu mustahil, kecuali kalian memiliki suatu ikatan pernikahan dengan Kanjeng Ratu Kidul atau para bawahannya. Karena yang bisa menemui Kanjeng Ratu Kidul hanyalah anak, suami, dan sesuatu yang memiliki ikatan dengannya. Jelas Raja Merapi. Mohon maaf Yang Mulia Raja, saya Jaka Guntur. Ayah saya Ki Sabto Pamungkas adalah suami dari Kanjeng Ratu Kidul saat ini. Apakah saya memiliki hak untuk bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul? Terang Jaka. Apa? Sekali lagi, seisi ruangan keraton dikejutkan dengan pernyataan Jaka. Tidak hanya penghuni keraton, Desta, Tori, Rio, dan yang lainnya juga ikut terkejut. Bahkan rekan dan teman-teman dekatnya baru tahu jika Ki Sabto adalah suami dari Kanjeng Ratu Kidul. Kejutan apa lagi yang akan mereka tunjukkan? Siapa yang akan menyangka ternyata orang terdekat Jaka sendiri tidak mengetahui bahwa ayah Jaka yang bernama Ki Sabto Pamungkas adalah suami dari Kanjeng Ratu Kidul. Tidak ada waktu yang lebih baik kecuali hari ini. Ini adalah pertama kalinya aku dikejutkan. Siapa yang tahu bahwa kalian ternyata adalah manusia-manusia istimewa? Kata Raja Merapi yang mengesampingkan formalitas. Raja Merapi terlihat bebas dan tertawa lepas seperti sedang bersama dengan teman-temannya. Tentu hal tersebut membuat para bawahannya terasa kurang nyaman. Yang Mulia, tolong jaga wibawa Anda. Hamba tidak bermaksud menasihati, tetapi untuk menjaga citra sebagai seorang raja, ucap penasehat. Tidak perlu seserius itu penasehat. Biarkan aku bebas kali ini, jawab Raja Merapi. Sesuai kehendak Anda Yang Mulia, saut penasehat. Jaka Guntur, nama yang mudah untuk diingat. Jika ayahmu memang benar suami dari Kanjeng Ratu Kidul, sudah pastinya kau memiliki hak untuk berkunjung di Kerajaan Pantai Selatan. Tapi perlu diingat, untuk memasukinya kau membutuhkan token pengenal, kata Raja Merapi. Apa yang Anda maksud token seperti ini? Ucap Jaka sambil menunjukkan sesuatu seperti lencana berwarna merah keemasan dengan bentuk wajik dan ada beberapa ukuran serta tali yang terlihat menambah keindahan token tersebut. Benar, itu adalah token merah yang hanya dimiliki oleh anak-anak Kanjeng Ratu Kidul. Entah itu anak kandung ataupun anak angkat, balas Raja Merapi. Jadi, apakah pemilik token tersebut yang bisa berkunjung? Tanya Desta.
Tidak juga. Fungsi token tersebut selain sebagai identitas, juga difungsikan sebagai kunci untuk syarat membuka gerbang wilayah pantai selatan. Dalam satu rombongan cukup satu orang yang memiliki token untuk masuk ke dalam wilayah pantai selatan. Salah satu dari kalian telah memilikinya. Jadi itu sudah cukup untuk memasuki wilayah Kanjeng Ratu. Ditambah lagi token yang dimiliki oleh Jaka Guntur adalah token yang cukup istimewa. Kalian akan diperlakukan dengan baik. Jelas Raja Merapi? Oh, berarti ada beberapa token lainnya selain token merah milik Jaka, kata Tori. Izinkan saya menjelaskan yang mulia, ucap penasehat. Terima kasih yang mulia. Saya akan menjawab mengenai pertanyaan Anda. Token adalah barang yang wajib dimiliki oleh penghuni kerajaan pantai selatan. Meskipun ada juga yang memilikinya meskipun bukan berasal dari kerajaan tersebut. Token adalah tanda pengenal dan ada 7 token dan 1 token yang dimiliki oleh tamu khusus yang diberikan langsung oleh Kanjeng Ratu Kidul. Masing-masing token berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda juga. Karena kalian ingin pergi ke Istana Ratu, kalian harus tahu tentang token-token tersebut dimulai. Jelas penasehat keraton panjang lebar. Penasehat keraton menjelaskan ada 7 token yang berbeda dan diwajibkan untuk dimiliki oleh penghuni di sekitar wilayah pantai selatan. Mungkin token ini fungsinya sama seperti KTP, hanya saja ada tingkatan atau nilainya seperti halnya pangkat atau jabatan. 1 token hitam, 2 token abu-abu, 3 token hijau, 4 token biru, 5 token ungu, 6 token merah, dan terakhir adalah token emas. Seperti itulah penjelasan dari penasehat keraton. Sebetulnya aku memiliki token putih, tetapi token tersebut hanya aku yang bisa memakai. Lagi pula di antara kalian sudah ada yang memiliki token. Kalian bisa dengan mudah masuk ke sana. Aku bisa membantu kalian untuk lebih mempersingkat waktu perjalanan menuju pantai selatan. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan kembali? Ucap Raja Merapi. Ada yang ingin saya sampaikan yang mulia? Saud Jaka, silakan. Ini mengenai segel raja yang ada di Kota Pilar. Selain yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada 1 tempat di kawasan Kota Pilar, seperti penjara yang besar dan memiliki beberapa lapis segel raja yang bertumpuk-tumpuk. Saya tidak berani untuk menyentuh raja tersebut karena takut rusak, sebab saya merasakan suatu energi yang sangat besar berada di dalamnya. Tutur Jaka. Perlu kalian semua ketahui, alam Merapi ini sangat luas dan dihuni oleh ribuan atau jutaan makhluk yang berbeda. Tidak semuanya pihak Keraton Merapi mengetahui, tapi mengenai apa yang kau tanyakan, itu bukanlah penjara, tapi persinggahan seorang makhluk sakti yang sudah ada sejak Keraton Merapi belum terbentuk. Dan sosok tersebut sering disebut dan dikenal sebagai Mbah Petruk. Jelas Raja Merapi. Tapi yang mulia, bukankah tempat tersebut adalah tempat terlarang? Bagaimana bisa ditemukan semudah itu? Kata penasehat keraton. Tempat itu memang tempat terlarang dan dijaga oleh 7 pilar. Tapi semenjak kesultanan dipimpin Ki Sultan, wilayah tersebut tidak lagi menjadi tempat terlarang. Bahkan mereka berusaha untuk menghancurkan raja yang ada di sana untuk membangunkan Mbah Petruk. Tapi usaha mereka sia-sia. Raja-raja yang ada di sana tidak ada yang bisa menghancurkan. Mbah Petruk akan bangkit dari pertapaannya saat waktunya tiba. Beliau pernah berkata, beliau akan keluar jika seseorang yang dia tunggu telah datang untuk memenuhi kewajibannya. Jelas Raja Merapi. Meskipun saya bingung apa yang Anda sampaikan, tetapi saya mengerti apa maksudnya. Terima kasih atas penjelasan yang mulia. Untung saja saat itu saya dan Rio tidak berusaha membongkar rajanya. Ucap Jaka. Aku tidak menyangka bahwa salah satu dari Punokawan yang melindungi Nusantara, salah satunya berada di sini. Kakekku Mbah Sabar pernah mengatakan, jika salah satu Punokawan ditemukan oleh seorang manusia, maka kemungkinan ada sesuatu hal besar akan terjadi. Dan jika salah satunya menampakkan dirinya, kejadian besar tersebut akan segera terjadi. Tutur Tori. Aku tidak ingin meragukan prediksi ramalan kakekmu, tapi semoga saja hal tersebut tidak terjadi. Ucap Raja Merapi. Baiklah, aku bisa meminjamkan portal menuju ke wilayah pantai selatan. Anggap saja ini sebagai hadiah kecil karena kemenangan kalian merebut posisi pilar. Semua berdiri dan ikutlah denganku. Ucap Raja Merapi. Mereka semuanya mengikuti Raja Merapi keluar dari ruangan. Iring-iringan para panglima menyertai. Mereka melewati taman yang cukup indah. Tempat tersebut sebetulnya hanya bisa dimasuki oleh anggota keraton saja, tetapi saat itu adalah pengecualian. Di taman tersebut ada sangat banyak wanita cantik. Mereka adalah istri selir dan anak-anak Raja Merapi serta para dayang yang melayaninya. Akan tetapi keindahan taman dan cantiknya para penghuni langsung meredup saat Sinta melewati tempat tersebut. Ya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keindahan dan kecantikan absolut yang dimiliki oleh Sinta. Bahkan bulan sekalipun akan runtuh jika disandingkan dengannya.
Setelah melihat rombongan Desta, para istri selir dan anak-anak Raja Merapi mendekat. Siapa makhluk cantik itu? Salam yang mulia, ucap para penghuni taman. Yang mulia, semoga panjang umur. Siapakah gerangan sosok wanita luar biasa yang ada itu yang mulia? Tanya salah satu istrinya. Oh, dia adalah putri dari Ratu Peri. Kalian tidak perlu merasa tersaingi. Lagi pula kalian tidak akan pernah bisa bersaing dalam hal kecantikan dengan sosok peri. Kalian tidak perlu murung. Kalian tetap sosok berharga bagiku, kata Raja Merapi. Terima kasih yang mulia. Para istri selir dan anak-anak Raja Merapi mulai mengerubungi Sinta. Mereka sangat suka keindahan dan berharap Sinta bisa datang kembali. Tuan Putri, mampirlah kemari jika ada waktu luang, kata salah satu selir. Iya, akan aku usahakan, jawab Sinta. Karena mereka ada satu kepentingan, jadi tidak bisa berlama-lama berada di taman dan segera pergi menuju portal yang disebutkan Raja Merapi sebelumnya. Masih berada di sekitaran taman, ada satu tempat yang cukup istimewa. Tempat tersebut sangatlah nyaman dan ada satu benda misterius yang ditutupi oleh kain hitam. Inilah tempat yang aku maksud, para panglimaku. Tolong persiapkan portalnya, perintah Raja Merapi. Baik yang mulia. Dua sosok gagah dengan pakaian khas Jawa membuka kain hitam tersebut. Sebuah gerbang besar, seukuran 2 kali lipat dari gerbang pada umumnya. Tidak ada pintu, hanya gerbang dengan hiasan emas di sekelilingnya. Di dalam gerbang tersebut seperti pusaran asap yang terlihat cukup menyeramkan. Ini adalah portal menuju ke wilayah pantai selatan. Sebetulnya portal ini mengarah di banyak tempat. Ada yang mengarah ke Keraton Jogja, tapi sekarang aktivitas kami dengan Keraton Yogyakarta sudah lama terhenti karena perkembangan zaman. Pihak Keraton Yogyakarta sengaja menyegel portal miliknya, sehingga kami tidak bisa lagi berinteraksi dengan mereka langsung. Fungsi lainnya portal ini juga terhubung dengan 13 kerajaan besar yang ada di wilayah Merapi. Saat portal berwarna biru, itulah tujuan kalian. Portal biru adalah wilayah pantai selatan. Jelas Raja Merapi. Wah, hebat. Aku tidak menyangka akan melihatnya sendiri. Jadi ini portal gaib yang sering dibicarakan, kata Desta. Bahkan Ki Wongso tidak pernah hanya melihatnya sekalipun, saut penasehat keraton. Benarkah? Ya, ini adalah pertama kalinya orang luar diizinkan oleh Yang Mulia. Jelas penasehat. Portal tersebut berubah-ubah warna, dari awalnya hitam kemudian menjadi putih, merah, hijau, dan seterusnya. Portal biru telah terbuka. Silakan kalian masuk. Di balik portal ini adalah wilayah pantai selatan, tepat berada di samping pintu gerbang menuju wilayah Nyi Roro Kidul. Semoga tujuan kalian terlaksana, kata Raja Merapi. Terima kasih, saut Desta. Mereka pergi tanpa Yuda, Rama, dan lainnya yang masuk dalam lingkungan desa Banyumili. Satrio, Wibowo, dan Gayatri tetap mengikuti mereka karena mereka bertiga ditugaskan untuk melindungi Desta. Aku akan pergi duluan, ucap Jaka kemudian disusul oleh Rio. Serem ya? Apa beneran tidak apa-apa, kata Devi. Kalian berdua nona, boleh tinggal di sini bila mau. Raja Merapi berikan penawaran. Terima kasih yang mulia, tapi aku lebih penasaran ingin melihat seperti apa itu kerajaan pantai selatan, saut Diva. Oh silakan, kata Raja Merapi. Ayo Devi masuk. Tunggu aku Diva. Diva dan Devi menyusul kemudian. Baiklah jika begitu, kami juga akan pergi, kata Tori. Semoga tujuan Anda sekalian tercapai, ucap penasehat keraton. Saat memasuki portal tersebut, sama saja dengan memasuki portal pohon bolong di Gunung Kerinci maupun gerbang gaib Samarantu. Saat masuk portal, langsung disuguhkan dengan pemandangan di tepian pantai laut selatan, dan saat menengok tidak ada lagi portalnya, hanya pemandangan sekitar pantai. Karena lokasi yang bisa dicapai portal Merapi hanya sampai di sekitaran pantai saja. Saat itu, mereka berada di antara batas dunia jin dan manusia. Mereka bisa melihat beberapa manusia sedang melakukan aktivitas di sekitaran pantai. Batas antara dunia jin dan manusia seperti hanya terhalang oleh pembatas yang terbuat dari sesuatu yang bening seperti kaca. Mereka tidak akan bisa keluar dari pembatas tersebut karena ada aturan dan hukum alam yang sangat unik. Sebaliknya, manusia yang ada di sekitaran pantai juga tidak akan bisa masuk begitu saja ke alam jin kecuali manusia tersebut mendapatkan izin atau memiliki kemampuan untuk membuka dimensi antara dunia manusia dan jin. Apa yang sedang dilakukan orang-orang tersebut, kata Diva? Mereka itu sedang melakukan persembahan untuk tujuan masing-masing. Ada yang minta kekayaan, kekuatan, politik, asmara, dan lain sebagainya, saut Jaka. Memangnya makhluk mana yang akan melihat mereka melakukan itu, ucap Devi.
Coba lihat posisi kita saat ini. Kita masih bisa melihat mereka. Kemungkinan ada makhluk yang akan melewati lokasi kita. Jika makhluk tersebut tertarik, dia akan mengambil persembahan tersebut. Sebenarnya ini tidak dibenarkan, tetapi sudah menjadi warisan dan ada turun-temurun. Jelas, Jaka? Tiba-tiba dari dalam laut tersebut muncul beberapa sosok yang sedang berlalu lalang. Mereka memperhatikan para manusia yang sedang melakukan ritual persembahan. Apa kita akan masuk, Jaka? Kata Tori. Ya, ayo kita masuk. Balas Jaka kemudian mendahului memasuki wilayah pantai selatan. Saat Jaka mendekat, air laut terbuka lebar dan terbentuklah akses jalan menuju tempat yang seharusnya mereka tuju. Kemungkinan gerbang tersebut adalah menuju ke wilayah Ratu Kidul. Adalah air laut itu sendiri dan akan terpicu sebuah jalan bagi mereka yang memiliki token pantai selatan. Oh, aku mengerti sekarang. Jadi token yang Mas Jaka bawa itulah yang membuat air laut terbuka. Kemungkinan inilah gerbangnya untuk menuju ke wilayah pantai selatan, kata Rio. Ya, aku juga sepemikiran denganmu, Sautori. Mereka menelusuri jalur tersebut. Semakin dalam air laut semakin menghilang. Kemudian menjadi tempat yang luar biasa indah seperti kota di bawah laut. Ada banyak sekali makhluk beraneka ragam yang ada di sana, tetapi rata-rata semuanya memiliki postur dan wujud seperti hal manusia pada umumnya. Hei, lihat-lihat kalau jalan. Kau tidak tahu Tuan Muda kami sedang memakai jalan ini, kata salah satu prajurit yang memiliki sisik di sekujur tubuhnya. Maaf, kami baru sampai. Silakan lanjutkan perjalanan kalian. Balas Rio. Jalan di sini lebar. Kenapa pula kau harus minta maaf, Rio? Tahu Tori. Kau pikir maaf akan menyelesaikan masalah? Potong salah satu lenganmu sebagai permintaan maaf, kata prajurit tersebut. Prajurit itu menodongkan senjata. Seseorang yang duduk di tandu yang sepertinya Tuan Muda tersenyum sinis. Kenapa di alam jin selalu ada makhluk seperti ini? Sudahlah, lakukan apa saja yang ingin kau lakukan, Mas Rio, ucap Tori. Yang aku tahu di alam jin manapun mereka akan memiliki kekuatan, pasti akan bersikap arogan, kata Rio. Bicara apa kau? Cepat potong tanganmu. Jangan salahkan aku jika aku yang bertindak dan tidak sengaja membunuhmu, kata prajurit tersebut. Aku tidak suka makhluk yang banyak omong. Jari Rio mengeluarkan sedikit energi marah dan menembakkan ke arah prajurit tersebut. Apa ini? Apa kau mau main denganku? Sisiku ini sekeras besi, tidak ada senjata yang mampu menembus. Prajurit itu tiba-tiba melebur dan hanya menyisakan sisiknya yang keras. Sisiknya memang cukup keras, tapi energi marah bahkan tidak mudah mengikisnya, ucap Rio. Makhluk yang duduk di tandu cukup terkejut. Pengawalnya mati hanya dengan sekali gerakan jari saja. Kurang ajar, beraninya kau membunuhkan kami di depan mata kami, ucap prajurit yang lain. Hentikan, cegah seseorang yang duduk di atas tandu. Sosok tersebut turun dari tandu dan menghampiri Rio. Nampak tenang dan santai, tidak terlihat takut sedikit pun dan percaya diri seakan dia bisa mengatasi semuanya. Aku adalah Tuan Muda Ambu, anak penguasa kota ini. Siapa kau, orang asing? Kau cukup hebat. Bagaimana jika bekerja denganku? Aku jamin semua kebutuhanmu akan terpenuhi, kata Ambu. Rio tidak menanggapi ucapan Ambu dan berlalu pergi begitu saja dengan yang lainnya. Tidak sopan. Beraninya kau mengabaikan niat baik Tuan Muda. Kau harus diberi. Hentikan. Jangan menambah korban. Kita lihat saja bagaimana nanti mereka akan menghadapi ayah, kata Ambu. Ambu adalah makhluk yang cukup pintar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan menghadapi situasinya. Jika saja Ambu bertindak gegabah, dia mungkin tidak akan mendapatkan masalah yang serius. Hanya ada dua kemungkinan yang ia pikirkan. Tidak ada yang tidak tahu tentang dia. Semuanya pasti akan takut dan menghormatinya, kecuali orang itu memiliki wewenang di atas penguasa kota atau orang baru yang tidak tahu apa-apa. Memang rombongan Desta bisa lolos dengan mudah kali ini, tetapi mereka harus melewati penguasa kota jika ingin melanjutkan menuju ke istana Ratu Kidul. Diketahui penguasa kota saat itu adalah sosok yang tamak dan kejam. Mereka tidak akan lepas dari masalah kali ini. Suasana sangat ramai di kota itu. Banyak lampu-lampu terbang menerangi kawasan itu, sangat berdesakan. Semakin jauh mereka melangkah mendekati keluar gerbang kota. Akan kemana kita, Jaka? Tanya Tori. Ya, mana aku tahu. Ini kan pertama kalinya aku kesini, jawab Jaka. Bagaimana kalau kita mampir ke pemukiman terdekat? Sepertinya sebelah sana adalah tempat yang lumayan bagus, saut Desta menunjuk suatu bangunan besar yang bertingkat. Mereka mengikuti arahan Desta dan menghampiri bangunan tersebut. Saat mereka tiba, mereka disambut dengan sosok wanita cantik yang hanya menggunakan sedikit pakaian untuk menutupi area sensitifnya. Selamat datang tuan-tuan. Kalian datang di tempat yang tepat. Silakan masuk untuk memilih pelayan yang ingin menemani kalian, kata wanita tersebut. Wah,
Penglihatanmu boleh juga, kata Desta. Ya, aku sependapat. Sahut Rio. Kenapa harus tempat seperti ini sih? Protes Diva. Tolong jangan salah paham. Aku sendiri tidak tahu kalau tempat ini adalah Sendang Rembulan. Tori memotong ucapan Desta. Sendang Rembulan apa itu, Des? Tanya Desta. Sendang Rembulan adalah tempat khusus hiburan seperti pelacuran jika di dunia manusia. Akan tetapi Sendang Rembulan tidak hanya menawarkan pelayanan memuaskan hasrat saja untuk para hidung belang, tetapi juga menyediakan wanita yang siap untuk dipersunting dan sarana untuk proses ritual pesugihan bagi para manusia. Jelas, Tori. Wah, kau sangat berwawasan sekali suamiku untuk mengenai hal seperti ini, sahut Sinta dengan senyuman sinis. Diva dan Devi tertawa kecil kala mendengar Sinta berucap, tolonglah, jangan berpikir seperti itu. Aku sedikit tahu tentang beberapa tempat di kawasan pantai selatan. Mbah Sabar kakekku pernah menceritakan padaku. Tepatnya, ya pernah mendongeng saat aku masih kecil. Jelas, Tori. Jika kau tahu sesuatu tentang wilayah ini, kenapa kau tanya padaku sebelumnya? Sahut Jaka. Aku bukannya tahu wilayah ini, Jaka. Aku hanya tahu sedikit informasi tentang beberapa tempat di pantai selatan. Bukan berarti aku mengetahui semua lokasinya, jawab Tori. Terus apa saja yang kau ketahui tentang wilayah ini, Des? Kata Desta. Tidak banyak. Selain Sendang Rembulan, ada juga Sendang Pepe, Sendang Kowar, Sendang Kendang, dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang lupa. Kenapa tidak ditanyakan di sini Sendang Rembulan juga menjual informasi? Jelas, Tori. Benarkah di sini kami bisa mendapatkan informasi? Kata Desta kepada wanita Sendang Rembulan di depannya. Benar, Tuan. Kami juga memiliki sumber informasi. Jika Anda sekalian berkenan, silakan masuk terlebih dahulu, kata wanita itu. Kemudian mereka masuk ke dalam Sendang Rembulan. Meskipun sebenarnya Sinta, Diva, dan Devi pada awalnya keberatan, tapi mereka tidak punya pilihan lain untuk ikut. Di dalam Sendang Rembulan sangat meriah. Banyak sekali hiasan dinding dan juga lampion berwarna-warni yang menghiasi seisi ruangan. Tercium juga bau dupa yang menggugah hasrat. Jika seandainya mereka tidak memiliki pondasi spiritual, mereka pasti akan hanyut dalam hasrat yang mendalam. Mohon Tuan dan Nyonya tunggu di sini sebentar. Akan saya sampaikan kepada atasan kami terlebih dulu, karena sumber informasi di sini sangat penting. Jadi harus ada persetujuan dari atasan kami, kata wanita itu. Baik, kami akan menunggu di sini, jawab Desta. Beberapa saat kemudian muncul sosok wanita yang anggun, cantik, dan sangat menggairahkan menggunakan kalung token warna hijau, yang mana wanita tersebut memiliki kedudukan yang lumayan berpengaruh di pantai selatan. Wah, sang dewi keluar, luar biasa cantiknya. Jika aku bisa mendapatkannya malam ini, mati pun aku rela, kata beberapa pengunjung. Tetap saja, jika dibandingkan dengan Sinta, tidak akan ada apa-apanya. Sinta selalu menggunakan cadar saat berada di tempat yang baru untuk menghindarinya sebagai pusat perhatian. Saat di Keraton Merapi pun sebenarnya Sinta memakai cadar, tapi Tori memintanya untuk membuka untuk menunjukkan rasa hormat kepada Raja Merapi. Wanita itu menghampiri rombongan Desta dan diikuti oleh beberapa wanita cantik lainnya. Selamat datang di Sendang Rembulan. Aku adalah Pitaloka, pemilik tempat ini. Aku dengar kalian menginginkan informasi. Itu berarti kalian bukan berasal dari sini. Apa yang bisa kalian tukar dengan informasi yang kalian inginkan? Ucap Pitaloka. Apa harus membayar hanya minta informasi? Kata Jaka. Informasi di sini adalah suatu yang sangat berharga. Tidak ada yang gratis jika ingin mendapatkan informasi, balas Pitaloka. Memangnya apa yang bisa kami berikan untuk mendapatkan informasi? Tanya Desta. Beberapa keping emas mungkin bisa ditukar untuk beberapa informasi, atau kalian bisa juga menukar ketiga wanita itu, kata Pitaloka. Hati-hati dalam ucapanmu. Istri dan rekanku bukanlah untuk ditukarkan. Kata-katamu sungguh lancang, balas Tori. Hei, kalian itu yang lancang. Benar, Dewi sudah bersedia menemui kalian, tapi kalian tidak menghormatinya. Ya, itu benar. Kalianlah yang kurang ajar, kata beberapa pengunjung yang emosi. Sudahlah, aku tidak ingin mencari masalah. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkan. Ayo kita pergi dari sini, kata Tori. Kalian mau pergi kemana? Kalian bukanlah berasal dari wilayah sini. Tentu saja kalian tidak memiliki token, bukan? Aturan di wilayah ini, siapapun yang tidak memiliki token tidak berhak untuk berada di wilayah ini. Dengan kata lain, membunuh kalian bukanlah masalah. Ayo, bekerjalah denganku. Dengan begitu kalian mendapatkan informasi yang kalian inginkan, dan tentu saja kalian mendapatkan perlindungan dari Sendang Rembulan, kata Pitaloka. Maaf, kami tidak tertarik, balas Jaka yang kemudian berdiri akan pergi. Penjaga, kata Pitaloka yang kemudian para penjaga Sendang Rembulan langsung mengepung mereka.
Apa-apaan sih ini? Kami tidak ingin ada masalah. Sudah, biarkan kami pergi. Dan kau juga tidak akan terkena masalah, ucap Jaka. Sudah aku katakan, kalian yang tidak memiliki token tidak akan bisa bergerak bebas di wilayah sini. Menangkap kalian dan memperlakukan kalian semau kami itu tidak dilarang. Salahkan diri kalian sendiri datang ke tempat yang seharusnya tidak kalian datangi, kata Pitaloka. Aku sudah bermurah hati ya, tidak mencari masalah dengan kalian karena kau ingin mempersulit kami ya. Aku jamin kehidupanmu yang nyaman ini akan segera berakhir, balas Jaka. Apa aku salah dengar? Dia berani mengancam Dewi, ucap beberapa pengunjung. Sepertinya kau tidak mengenaliku. Wajarlah kalian bukan dari sini. Lihatlah token hijau ini. Di kota ini hanya beberapa orang yang memilikinya. Percuma juga aku menjelaskan fungsi token ini. Penjaga, tangkap mereka. Perintah Pitaloka. Buka matamu lebar-lebar. Perhatikan apa yang ada di tanganku ini, kata Jaka sambil menunjukkan token merah miliknya. Apa? Token merah? Ucap Pitaloka kaget. Celaka, aku tidak tahu kalau dia adalah Tuan Muda, anak dari Yang Mulia, Gumam Pitaloka. Apakah sudah tahu kesalahanmu? Ucap Jaka yang semakin sombong. Ia membusukkan dadanya dan mengangkat kepalanya lebih tinggi. Menurut kau, kami bisa dibohongi dengan lencana palsu itu, kata penjaga yang kemudian menangkap Jaka. Hentikan, plak, kata Pitaloka menampar penjaganya. Bukankah Anda yang memberitakan perintah, Nyonya? Ucap penjaga. Maafkan atas kelancangan saya, Tuan Muda. Saya memiliki mata tapi tidak bisa melihat kebenaran, kata Pitaloka gemetar sambil bersujud diikuti oleh para bawahannya. Suruh keluar semua pengunjung yang ada di sini, perintah Jaka. Penjaga, suruh keluar tamu yang ada di sini kecuali rombongan Tuan Muda, kata Pitaloka. Baik, Nyonya. Para pengunjung diusir secara paksa, bahkan mereka yang sedang berada di ruangan khusus juga terpaksa diseret keluar oleh para penjaga. Apa-apaan ini? Bahkan aku belum sempat masuk nih. Sial, apa-apaan ini? Bahkan aku baru mulai, protes para pengunjung sedang rembulan. Saya sudah menuruti perintah Anda, Tuan Muda. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya, ucap Pitaloka. Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya, jika kau menyinggung kami, kehidupanmu akan segera berakhir, tegas Jaka. Tolong maafkan saya, Tuan Muda. Berikan saya kesempatan dan untuk menebus kesalahan saya malam ini saya pribadi akan melayani Anda. Saya berani jamin saya masih belum tersentuh oleh siapapun, ucap Pitaloka menggoda. Boleh juga tuh, Mas Jaka punya wewenang tinggi di sini sampai-sampai Pitaloka mau. Ucap Rio. Kenapa kau tersenyum, suamiku? Aku tahu apa yang kau pikirkan, kata Sinta berbisik di telinga Tori. Aku hanya sedikit terhibur dengan kelakuan Jaka itu saja, balas Tori. Bukankah kau tergoda dengan ucapan wanita itu, tegas Sinta. Sudahlah, jangan dibahas. Baiklah, aku minta maaf. Ayo, kita cari tempat yang nyaman untuk berdua saja, rayun Tori, yang kemudian membawa Sinta memasuki salah satu ruangan. Siapa yang tidak akan tergoda dengan banyaknya wanita cantik dalam ruangan tersebut? Ditambah lagi penampilan mereka sangat berani dan mengundang nafsu. Tori masih bisa melampiaskan hasratnya kepada Sinta. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Apakah Jaka akan menerima ajakan Pitaloka untuk melayaninya? Ruangan khusus di mana Tori dan Sinta masuki mulai terdengar suara yang membuat pendengarnya semakin sulit untuk menahan nafsu. Lebih baik aku keluar saja, kata Desta. Bang Des, di sini aja ya temani Diva, ucap Diva sambil memegang lengan kanan Desta yang berotot. Jangan pergi ya bang, saut Devi menarik lengan kiri Desta. Di antara mereka, Diva dan Devi adalah yang terlemah. Jika bukan dalam kondisi transformasi, mereka sepertinya mulai hanyut dalam hasrat yang mendalam. Dan mereka berdua sangat membutuhkan itu. Wah, mulai kacau Mas Jaka. Lakukan sesuatu untuk menyadarkan Neng Diva Devi, ucap Rio. Jaka sendiri hampir tenggelam dalam nafsu terdalamnya. Dia hanya diam tidak menjawab ucapan Rio. Pitaloka memiliki daya tarik yang sangat tinggi dan cukup sulit untuk menahannya. Akan tetapi persoalan daya tarik Pitaloka bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Yada, Subali, Siri suruh, lakukan tugasmu, perintah Jaka. Siri dan Suruh langsung membuka jubah mereka. Siri dan Suruh seperti menyanyi. Diva dan Devi yang mendengarnya langsung tersadar dan melepaskan tangan Desta. Yang lainnya pun mulai rileks setelah mendengar nyanyian kedua Sira. Ini jauh lebih aman, ucap Rio. Namun sebaliknya dirasakan oleh mereka yang bukan dari bagian rombongan Desta. Para penjaga yang mayoritas adalah laki-laki langsung tenggelam dalam rayuan nyanyian kedua Sira dan Suruh. Tentu saja daya tarik Pitaloka langsung meredup dan dia perlahan berubah menjadi tua dan keriput. Tidak,
Tidak, kata Pitaloka, tidak ada yang mampu menandingi pesona Siri dan Suru. Kedua sirah ini adalah ratu dari segala hawa nafsu yang merupakan iblis kenikmatan. Tolong aku, ucap Pitaloka dalam kondisi mengerikan, keriput dan sangat tua. Tidak lama kemudian, Pitaloka mati karena kehabisan masa hidupnya. Aku tidak pernah mengingkari ucapanku. Kau benar-benar habis hari ini, ucap Jaka. Siapa yang tahu ternyata Pitaloka adalah sosok perawan tua menyedihkan, saut Rio. Bagaimana bisa makhluk ini mempertahankan kondisinya hingga terlihat awet muda, kata Desta menghampiri. Ya seperti yang dia katakan sebelumnya, makhluk yang tidak memiliki token bukanlah bagian dari pantai selatan, bisa dianggap mereka penyusup yang pantas untuk melakukan semua mereka, bahkan dibunuh tanpa takut mendapatkan hukuman dari Ratu Kidul. Aku yakin Pitaloka memanfaatkan hal itu untuk memancing para manusia serakah dan kemudian menyerap vitalitas mereka untuk dirinya sendiri, sehingga Pitaloka mampu mempertahankan wujudnya. Jelas Jaka. Kau memiliki wewenang yang tinggi di sini. Kau bisa memanfaatkannya untuk membersihkan makhluk yang merugikan manusia, ucap Desta. Tidak semudah itu. Sendang rembulan itu tidak hanya ada satu, masih banyak juga aktivitas pesugihan selain di sini. Ada Sendang Pepe yang merupakan bank dari pantai selatan. Sendang Pepe melayani pinjaman dengan bunga yang tidak masuk akal. Jika tidak mampu membayar, nyawa yang akan menjadi taruhannya. Tidak lama kemudian, Tori baru keluar dari ruangan khusus. Ya, Tori dan Sinta sengaja tidak berlama-lama mengingat tujuan mereka yang belum terlaksana. Ayo lebih baik kita bereskan dulu masalah yang utama, yang lainnya nanti bisa menyusul, kata Jaka. Benar, tujuan kita sekarang adalah menemui Kanjeng Ratu Kidul. Kita harus segera, ucap Desta. Hei, siapa tadi yang ada di depan menyambut kami? Kemari, kata Jaka. Saya Tuan Muda, katanya gemetar. Namamu siapa? Tanya Jaka. Gandarwati Tuan Muda, jawabnya. Hei, mulai hari ini, Sendang rembulan di kota ini adalah milikmu. Jangan pernah melakukan perbuatan buruk seperti Pitaloka ya, ucap Jaka. Tapi saya hanya pelayan rendahan di sini Tuan Muda. Ada banyak kandidat yang lebih pantas, balas Gandarwati. Apakah ada yang keberatan dengan keputusanku? Teriak Jaka. Tidak Tuan Muda, kami akan mematuhi keputusan Anda, jawab para penghuni Sendang rembulan. Kamu dengar itu nggak? Mulai sekarang tempat ini milikmu. Token hijau ini juga akan menjadi milikmu, kata Jaka sambil memberikan token hijau milik Pitaloka sebelumnya. Terima kasih Tuan Muda, ucap Gandarwati bersujud diikuti yang lainnya. Hei, kami butuh beberapa informasi. Siapa yang bisa memberikannya? Kata Desta. Silakan ke ruangan terbaik kami tuan-tuan, kata Gandarwati yang suka rela menuntun mereka menuju ruangan yang dimaksud. Mereka menuju ruangan yang cukup besar dan memang tempat yang sangat nyaman. Beberapa saat kemudian, beberapa wanita datang menyusul dengan masing-masing membawa catatan yang kemungkinan itu adalah informasi penting. Silakan, apa yang ingin tuan-tuan tanyakan, kata Gandarwati. Katakan bagaimana kami bisa menemui Kanjeng Ratu, ucap Jaka. Tidak ada persyaratan khusus jika ingin menemui Yang Mulia Ratu bagi Tuan Muda, tapi untuk pergi dari kota ini harus ada izin dari penguasa kota. Aku rasa Tuan Muda juga tidak akan kesulitan, jelas salah satu wanita. Di mana lokasi penguasa kota itu? Saut Desta. Penguasa kota tinggal di sebelah timur Sendang Rembulan yang berjarak 4.500 kaki dari sini. Anda tidak perlu datang ke sana, orang-orang kami akan meminta penguasa kota untuk datang kemari. Bagus, itu akan menghemat waktu kami. Segera suruh kemari penguasa kota, ucap Jaka. Beberapa utusan diperintahkan untuk menyampaikan pesan tersebut di kediaman penguasa kota. Selagi menunggu, mereka juga menanyakan banyak informasi yang tidak mereka ketahui, seperti keseluruhan tempat yang ada di pantai selatan. Aku baru tahu bahwa pakaian hijau milik Kanjeng Ratu Kidul itu ternyata adalah simbol dari tumbuhan hijau di hutan. Aku pikir kenapa beliau suka dengan warna hijau karena laut yang kadang berwarna hijau, kata Desta. Aku juga sama seperti yang kau pikirkan, Dul. Tapi jika cerita yang beredar di dunia manusia, sosok Kanjeng Ratu itu memiliki cerita yang beragam. Entah yang benar yang mana. Sahu Tori. Ada yang ingin aku tanyakan. Kenapa harus melalui penguasa kota hanya untuk menemui Kanjeng Ratu? Aku adalah anaknya, kenapa tidak bisa menemuinya saja, kata Jaka. Sebelumnya tidak ada peraturan seperti ini, tapi karena ada suatu kejadian pernah ada yang memalsukan token pantai selatan. Mereka adalah musuh alami dari 13 kekuatan besar, dan dengan token palsu tersebut Kanjeng Ratu Kidul hampir celaka. Dan sejak kejadian itu, aturan di pantai selatan lebih diperketat. Untuk menemui Kanjeng Ratu Kidul harus mendapatkan stempel dari seluruh penguasa kota. Selain itu, mereka yang ingin menemui Kanjeng Ratu bisa mengenali semua penguasa kota yang ada di seluruh wilayah pantai selatan, ucap salah satu wanita di antaranya. Memang cukup ribet jika harus menemui 17 penguasa kota, tapi memang cukup efektif untuk menyaring para penyusup yang ingin mencelakai Kanjeng Ratu, ucap Jaka.
Ya, tapi ini sih akan membutuhkan waktu cukup lama. Brak, brak. Ada apa itu ribut-ribut? Kata Desta yang kemudian keluar ruangan. Orang gila mana yang berani menyewa seluruh sendang rembulan? Tuan muda ini ingin melihat siapa orangnya, kata Ambu anak penguasa kota. Maaf Tuan Ambu, sendang rembulan saat ini ditutup, silakan datang kembali lain waktu, ucap Gandarwati. Berani-beraninya kau mengusirku. Bahkan Nyonya Pitaloka saja akan bersikap baik padaku. Panggilkan Nyonya Pitaloka kemari cepat, ucap Ambu. Semuanya terdiam. Mereka tidak berani untuk buka mulut. Oh. Ternyata pengganggu itu, kirain siapa? Kata Desta kemudian masuk kembali ke ruangan. Maaf Tuan Ambu, sekarang sendang rembulan aku yang menggantikan Nyonya Pitaloka, kata Gandarwati sambil menunjukkan token hijau. Sejak kapan pimpinan sendang rembulan berganti? Bodoh amat, minggir, persiapkan ruangan yang biasa aku pakai, kata Ambu. Sekali lagi maaf Tuan Ambu, saat ini Tuan Muda Kanjeng Ratu sedang ada di sini dan sedang menempati ruangan yang Anda sebutkan, sahut Gandarwati. Lelucon macam apa itu? Mana ada Tuan Muda Kanjeng Ratu Kidul berada di tempat seperti ini? Minggir, jika menghalangi jalanku, kalian akan tahu akibatnya, ancam Ambu. Tuan Ambu tolong berhenti. Gandarwati mencoba untuk mencegah. Ternyata ada seseorang di ruangan milikku. Siapa yang berani menepatinya? Brak! Ambu mendobrak paksa. Gandarwati gemetar, takut disalahkan atas tindakan yang dilakukan oleh Ambu. Kau lagi, kata Jaka. Maaf Tuan Muda, saya sudah berusaha mencegah tetapi... Tenang, ini bukan salahmu. Pergilah, ucap Jaka memotong perkataan Gandarwati. Terima kasih Tuan Muda, balas Gandarwati. Sosok seperti ini, yang kalian maksud Tuan Muda anak Kanjeng Ratu Kidul. Kata Ambu diikuti tawa pengikutnya. Apanya yang lucu? Kami sudah pernah membiarkanmu lolos karena kau kembali membuat masalah dengan kami. Aku jamin ayahmu bahkan tidak akan bisa menolongmu, ancam Jaka. Seharusnya aku yang bilang begitu. Aku sudah bermurah hati membiarkan kalian pergi setelah membunuh bawahanku, dan kini kalian berani merebut tempatku. Beri mereka pelajaran pengawal. Siap, sering cas. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Semua pengawal Ambu tiba-tiba tidak bergerak dan kemudian terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Ambu, anak penguasa kota, kembali bertemu dengan rombongan Desta tidak hanya bersikap arogan. Kali ini Ambu benar-benar terang-terangan menantang. Kejadian awal tidak membuat sedikit pelajaran buatnya. Rasa malu sudah menutupi kewarasannya. Sering cas. Potongan jiwa pengawal Ambu berjatuhan. Lebih dari 20 pengawal jam mati mengenaskan. Bro, apa yang terjadi? Ambu gemetar hingga terjatuh. Penguasa kota telah tiba, ucap prajurit yang mengiringinya. Ayah, teriak Ambu. Siapa yang membuat kau begitu menyedihkan, Ambu? Ucap penguasa kota yang bernama Kumolo. Kumolo adalah sosok yang tangguh, memiliki perawakan yang tinggi besar, matanya tajam dan kumisnya tebal. Lirikannya saja sudah membuat nyali ciut yang melihatnya. Mereka sudah menyinggungku 2 kali, membunuh bawahanku dan mencuri tempatku, ucap Ambu. Tuan penguasa kota, kata salah satu bawahnya berbisik padanya. Ayah, balaskan dendamku, bunuh mereka untukku ayah. Rengek Ambu, pak, jedar. Penguasa kota menampar anaknya sendiri hingga terpental membentur properti sendang rembulan hingga hancur. Ayah, apa yang kau lakukan? Ucap Ambu. Tuan muda yang terhormat, mohon maaf atas kelancangan anakku yang tidak berguna itu. Saya akan mendisiplinkannya kembali. Perkenalkan, saya adalah Kumolo penguasa kota ini. Kata Kumolo tidak menghiraukan ucapan anaknya. Ternyata kau sudah tiba di sini. Aku tidak peduli yang dilakukan anakmu, tapi jika sekali lagi berani menyinggung kami, berikutnya adalah nyawa sendiri yang akan hilang. Tidak perlu basa-basi. Ayo, segera berikan stempelnya. Kami akan segera pergi dari sini, ucap Jaka yang masih duduk di ruangan yang terkesan misterius. Berani sekali dia bersikap seperti itu padaku. Memangnya kenapa jika memiliki token merah? Rata-rata mereka lebih lemah dariku. Akan kuberi sedikit pelajaran. Cudung! Kumolo melompat dari bawah langsung menuju ke atas di mana Jaka dan yang lainnya berada. Energi kuat dilepaskan, berharap rombongan Jaka ketakutan, tetapi mereka semua biasa saja dan mengabaikan Kumolo. Apa-apaan mereka ini? Mereka sama sekali tidak bergeming. Mereka benar-benar meremehkan aku. Kumolo mulai serius. Dia melepaskan seluruh energi. Di sekitarannya mulai hancur. Karena tidak kuat menahan energi tersebut, para wanita yang memberikan informasi juga mulai gemetar. Ada apa sebenarnya sama sosok itu? Ucap Desta. Buat tak jauh dari pohonnya. Anaknya saja seperti itu, ayahnya pasti juga sama, Sautori. Apa perlu diberi pelajaran supaya dia juga mengerti? Subali, ucap Jaka.
Tunggu Mas Jaka, dia itu hanya berniat mengintimidasi. Biar aku yang melakukannya. Rodit, tunjukkan bagaimana cara mengintimidasi dengan benar. Sss. Baiklah, apa boleh aku bunuh sekalian? Balas Rodit. Jangan, buat saja dia takut. Kau tidak boleh membunuhnya, kata Rio. Baiklah. Siapa sosok hitam ini? Monster, mereka semua monster. Gumam kumolo, ceras. Cukup Rodit, perintah Rio. Rodit hanya menggunakan setengah energinya dan hal itu sudah membuat Kumolo kehilangan sebelah tangannya. Apa kau mau mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh anakmu? Ucap Jaka. Maafkan saya Tuan Buddha. Saya tidak akan pernah mengulanginya lagi. Jawab Kumolo. Selesai. Wow. Luar biasa, makin seru aja nih ya petualangan Tori di Keraton Merapi. Dan sekarang mereka melakukan perjalanan ke istananya Nyi Roro Kidul di sana laut pantai selatan. Wah, makin seru aja pastinya buat teman-teman. Pastinya besok ini adalah part terakhir dari season 3 ya. Jangan sampai ketinggalan pokoknya besok ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sinta Dairi atas kisahnya yang luar biasa dan izinnya sudah memberikan kami kesempatan untuk membawakan kisah luar biasa ini. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang baru bergabung, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.